Pernahkah Anda merasa seperti memikul beban yang sangat berat setiap hari? Beban dari rasa sakit hati, kekecewaan, dan pengkhianatan. Hari ini kita akan bicara tentang cara melepaskan beban itu. Bukan untuk mereka yang menyakiti kita, tapi untuk diri kita sendiri. Mari kita mulai perjalanan menuju kedamaian sejati. Seringkali kita berpikir, kenapa aku harus memaafkan dia? Dia yang salah. Kita merasa memaafkan itu seperti memberikan kemenangan pada orang yang telah melukai kita. Tapi, pernahkah Anda mendengar kutipan ini? Memaafkan adalah membebaskan seorang tawanan dan kemudian menyadari bahwa tawanan itu adalah diri Anda sendiri. Kalimat ini begitu mendalam. Selama kita menyimpan dendam, kita sebenarnya sedang memenjarakan diri kita dalam sangkar kemarahan dan kebencian. Setiap kali kita mengingat rasa sakit itu, kita seperti menusuk luka yang sama berulang-ulang. Energi kita terkuras, fokus kita terpecah, dan kebahagiaan kita terenggut. Melepaskan beban itu adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Coba bayangkan saat Anda merasa dikhianati oleh seseorang yang Anda percayai. Mungkin teman, pasangan, atau bahkan keluarga. Rasanya dunia runtuh, bukan? Pikiran kita dipenuhi pertanyaan, kenapa dia melakukan ini padaku? Kita merasa tidak berharga, marah, dan bingung. Nah, disinilah kuncinya. Pahami satu hal penting. Kita tidak pernah bisa mengendalikan tindakan orang lain. Mereka punya pikiran, perasaan, dan masalah mereka sendiri yang mungkin tidak kita pahami sepenuhnya. Yang bisa kita kendalikan sepenuhnya adalah respons kita. Kita punya pilihan. Apakah kita akan membiarkan tindakan mereka mendefinisikan hidup kita, meracuni hari-hari kita dengan kebencian, atau kita akan memilih kebebasan? Memilih untuk tidak lagi terikat pada rantai masa lalu. Memilih kedamaian batin di atas segalanya. Respons Anda adalah kekuatan super Anda. Gunakan itu untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. Tapi, kalau aku memaafkan, bukankah itu artinya aku setuju dengan perbuatannya? Seolah-olah apa yang dia lakukan itu tidak apa-apa. Ini adalah kesalahpahaman terbesar tentang memaafkan. Ingat baik-baik. Memaafkan bukan berarti Anda menyetujui, melupakan, atau membenarkan tindakan yang salah. Memaafkan juga bukan berarti Anda harus kembali berteman atau berhubungan baik dengan orang itu. Memaafkan adalah sebuah pernyataan kepada diri sendiri. Pernyataan bahwa, aku mengakui rasa sakit ini, tapi aku tidak akan membiarkannya mengendalikan hidupku lagi. Aku layak mendapatkan kedamaian, terlepas dari apakah dia menyesal atau tidak. Terlepas dari apakah ada keadilan atau tidak. Memaafkan adalah tentang mengambil kembali kendali atas kebahagiaan Anda. Ini adalah tentang memprioritaskan kesehatan mental dan emosional Anda di atas segalanya. Anda melepaskan hak Anda untuk membalas dendam, demi mendapatkan hak Anda untuk hidup dengan tenang. Lalu bagaimana jika Anda melihat mereka yang menyakiti Anda justru hidup bahagia? Mereka sukses, tertawa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sementara Anda masih terperangkap dalam kepahitan. Rasanya tidak adil, kan? Di momen seperti ini, cobalah untuk mendoakan yang terbaik untuk mereka. Saya tahu ini terdengar gila dan sulit sekali. Tapi pikirkan ini, kebencian yang Anda simpan di hati itu seperti Anda meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Itu hanya akan menyakiti diri Anda sendiri. Kebencian itu mengikat Anda erat-erat pada masa lalu, pada orang itu. Mendoakan mereka dengan tulus walau hanya dalam hati adalah cara paling ampuh untuk memutus ikatan energi negatif itu. Anda melepaskan mereka dari pikiran Anda, dan dengan begitu, Anda membebaskan diri Anda untuk melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah, tanpa bayang-bayang mereka. Coba perhatikan, seberapa sering Anda mengulang cerita pahit itu di kepala Anda, atau menceritakannya lagi dan lagi kepada orang lain. Setiap kali kita melakukannya, kita sebenarnya sedang menghidupkan kembali trauma itu. Kita memperkuat identitas kita sebagai korban. Sekarang saatnya untuk menghentikan siklus itu. Sadarilah ketika pikiran itu muncul, dan katakan pada diri Anda, stop, ubah narasinya. Anda bukan lagi korban yang tak berdaya. Anda adalah seorang penyintas. Anda telah melewati badai, dan keluar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berempati.
Lihatlah luka itu bukan sebagai tanda kelemahan, tapi sebagai bukti kekuatan Anda untuk bertahan. Setiap kesulitan yang Anda lalui telah membentuk Anda menjadi versi diri Anda yang luar biasa hari ini. Banggalah pada perjalanan Anda. Tahukah Anda, ada penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar penyakit emosional, seperti kecemasan dan depresi, berakar dari ketidakmampuan kita untuk memaafkan. Baik itu memaafkan orang lain, maupun memaafkan diri sendiri. Ketika kita menahan amarah, tubuh kita melepaskan hormon stres yang bisa merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka panjang. Jadi, memaafkan itu bukan hanya soal spiritual atau emosional, tapi juga soal kesehatan fisik. Pikirkanlah memaafkan sebagai tindakan egois yang paling murni. Anda melakukannya bukan untuk orang lain, tapi demi kebaikan tertinggi diri Anda sendiri. Demi tidur yang lebih nyenyak, hati yang lebih lapang, dan senyum yang lebih tulus. Memaafkan adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir. Mungkin butuh waktu, dan itu tidak apa-apa. Bersabarlah dengan diri Anda sendiri. Mulailah dari hal-hal kecil. Lepaskan satu demi satu beban yang tidak perlu Anda pikul. Ingat Anda memegang kunci dari penjara Anda sendiri. Hari ini buatlah keputusan untuk menggunakan kunci itu. Bebaskan diri Anda. Anda layak mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, dan kebebasan. Terima kasih banyak sudah menonton dan merenung bersama saya hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kuat dan damai selalu.